Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kisah Pemuda, ruang diskusi santai tapi berisi. Tempat di mana kita ngopi, ngobrol, olah pikiran tapi santai. Eh, Tempat kita ngobrol isu-isu besar dunia dari sudut pandang pemuda. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang mungkin cukup rumit ya. Oh iya, mengerikan Ya, ya. mengerikan. Isu-isu besar tentang dunia, bagaimana dunia di ambang perang, sikap pemuda soal Iran versus Amerika. Podcast kali ini kita merupakan kolaborasi antara PACGP Ansor Sorjo yang diperkasai dengan media Omah Ansor ya, Siap. yang beliau sendiri foundernya Wah, enggak bersama bertiga. Ya. bersama komunitas eh, Sorjo Palestine Solidarity Community, yaitu komunitas eh, Peduli peduli terhadap Palestina. Palestina, Luar di mana biasa kita ini. menghadirkan ruang diskusi agar para pemuda tidak hanya menjadi penonton dari peristiwa, tetapi juga memahami dan dunia memiliki sikap terhadap pemuda memiliki sikap terhadap perkembangan dunia ataupun geopolitik dunia. Telah hadir kita bersama kita yakni Muhammad Syarif, Ketua Monserjo Palestine Solidarity Community. Selamat datang di podcast kami. Yang Muhammad Syarif ini kita panggil sahabat aja ya, karena Sahabat. di Ansor Ansor itu ya. ini identik dengan Iya. sahabat. Izin dulu dong. Izin ya Mas, Izin kita ya, panggil sahabat ya. sahabat ya. Jadi di Ansor itu identik dengan sahabat, maka kami akan panggil sahabat Muhammad Syarif. Muhammad Syarif di sini akan menjelaskan tentang eh, sejarah peperangan ketegangan antara Iran versus Amerika, dan juga bagaimana geopolitik dan juga perkembangan atau korban dari kemanusiaan konflik antara Amerika dan Iran itu sendiri tentunya sangat banyak. eh, Latar belakangnya lah ya konflik ya, ini. Ada dari segi geopolitik, ada juga sejarah ya Mas ya. Ternyata juga ada di balik perang ini ada satu negara yang tidak tersebut ternyata ya kan. ya, Nah, itu rahasia. dan Nanti itu biar dijelaskan. yang menjadi momoknya ya di Iya sini. sebetulnya. Bisa dikatakan biangnya tit lah Nah, ya. Nggak boleh kasar kan? ya, dan kita hadirkan juga pemateri kedua yang tak asing lagi dengan kita, yang setiap kali podcast kita bertemu dengan sahabat kita, sahabat Reza, atau kita kenal dengan sahabat Tahta. Sahabat Tahta di sini akan membahas tentang bagaimana apa itu geopolitik atau dinamika kekuatan seharusnya, kekuatan dunia bekerja, serta yang paling penting bagaimana seharusnya sikap pemuda dalam menyikapi konflik global seperti ini. Jadi, sahabat pemuda, pastikan kalian menyimak diskusi ini sampai selesai. Karena di Gesah Pemuda kita tak hanya ngobrol, kita belajar memahami dunia. Karena kita tahu akhir-akhir ini sangat memanas ya, Gus. Iya betul. Sangat memanas antara konflik Iran dan Amerika itu sangat meresahkan kita ya. Iya. Jadi di situ tidak hanya melibatkan dua negara, tetapi melibatkan negara-negara Timur Tengah yang sehingga berdampak terhadap kemanusiaan itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sejarah antara Iran dan Amerika, sahabat Muhammad Syarif mungkin bisa menjelaskan tentang bagaimana sejarah konflik dari Amerika dan Iran tersebut. Baik, terima kasih. Ini langsung bahas sejarah sejak awal. Iya. Sebenarnya ini lagi panas-panasnya ya. Oh iya, Sekarang panas lagi sekali dunia panas-panasnya ini. di berita. Tapi sebenarnya sejarah konflik antara Iran dan Amerika ini bukan baru-baru ini. Ini sudah sangat lama. Kalau tidak salah ini sudah sejak 1935. Saat itu sebenarnya awal konfliknya itu bukan langsung antara Iran dan Amerika, tidak. Awalnya itu antara Iran dan Inggris. Pada saat itu di kekuasaan ada salah satu raja dulu di Iran itu namanya Reza Shah
Pahlavi. Iya. Saya berarti. Aduh, bahaya. Saya Jangan aja berarti ya. jangan ini antek-antek ini. Oh, saya CEO sebetulnya. Oh, iya. Nah, Reza Shah Pahlavi ini seorang raja Iran. Dia sangat pro dengan Barat, dengan Inggris, artinya kawan dekat lah, gitu. Inggris pada saat itu banyak katakanlah mencaplok sumber daya alamnya di Iran itu. Lalu kemudian ada salah satu menteri pada saat itu namanya Muhammad Mossadegh. Nah, beliau tidak suka dengan itu. Tidak suka kalau Inggris ini Campur tangan iya, di campur tangan. Timur Tengah lah ya. Karena ini sebagian besar kekayaan di Iran itu larinya ke Inggris. Oh, jadi Ya. dikeruk ini. Ya, dikeruk. Jangan-jangan seperti tumpang pitu. Nasib. Wah, bahaya nih. Boleh dah. Maaf. Ini takut salah penyebutan. Di rajanya itu ada dua. Yang pertama Reza Shah Pahlavi, lalu kemudian ada anaknya namanya Muhammad Reza Pahlavi. Sama, agak mirip. Cuma si Muhammad Mossadegh ini perdana menteri pada saat yang anaknya ini, yang Muhammad Reza Pahlavi itu. Ya. Yang keduanya Reza Shah Pahlavi dengan Muhammad Reza Pahlavi ini sama-sama pro Barat. Gitu. Oh, iya. Cuma si Muhammad Mossadegh ini dia tidak suka. Lalu pada akhirnya bikin kebijakan dicabut izin-izin perusahaan-perusahaan di Iran itu yang berkaitan dengan Inggris, Barat tadi ya. Itu dicabut. Artinya dinasionalisasi ke negaranya sendiri gitu. Akhirnya dipegang oleh Iran ya. Iran sendiri gitu. Nah, itu kan membuat Inggris tidak suka. Gitu. Ya awal disitulah titik konflik pertama. Akhirnya bergejolak ya. Iya, bergejolak. Kenapa kemudian ada Amerika di situ? Amerika ini sekutu utamanya Inggris. Nah, Inggris ini kalau melawan Mossadegh sendirian dia nggak kuat. Tidak mampu ya. Artinya dia ngajak teman lah gitu. Akhirnya Amerika ini ikut campur juga. Seperti itu. Oh, jadi Gus ya, kalau saya buat analogi simpel aja ya, gaya anak muda ya. Jadi awal yang dikatakan ya, yang tentang Raja Mossadegh itu tadi. Bukan Perdana Menteri ya, Raja Pahlavi. Pahlavi, sorry. Dinasti Pahlavi itu tadi. Ya. Di sini kan Inggris kan nggak kuat ya nyerang sendirian. Ya. Jadi butuh Amerika. Ya seperti saya nih mau nyerang, misal ini ya sahabat ya, misal ada saya mau menyerang salah satu kubu lah. Saya kan nggak mampu untuk sendirian, maka saya mengajak sahabat Syarif untuk menyerang. Begitulah analogi simpelnya. Jadi kita sama-sama gotong royong, rawe-rawe lantas ini ya. Gotong royong kita selesaikan bareng-bareng masalah di sana. Tapi kalau prinsip saya nggak usah pakai perang, cukup berunding aja di meja bundar ya. Seperti hari ini kita berunding membicarakan dunia ya. Lalu sahabat Syarif, ini bisa dikatakan perang yang kesekian kalinya kan. Ini bergejolak kembali kan hari ini ya. Apakah gejolak ini masih ada hubungannya dengan perang yang dulu? Perang yang dulu, yang ya, zamannya Raja itu tadi ya, Inggris. Iya. Apakah ini adalah perang balas dendam apa bagaimana? Karena kita tahu kan waktu itu Inggris kalah kan. Nah, kemungkinan ya kita berbicara sikap manusia, kadang kan kalau kalah kan bagaimana kita harus menang, ya kan, seperti itu. Apakah ada hubungan seperti itu? Sebentar, kita runtut dulu sejarahnya. Oke. Dari kerajaan Pahlavi itu, dinasti Pahlavi, lalu kemudian ada di Iran itu ada satu fase namanya revolusi Iran. Ya. Itu ini justru dinasti Pahlavi itu digulingkan oleh yang namanya Khomeini. Yang pertama ada dua Khomeini yang barusan wafat itu kan Ayatullah Ali Khomeini. Itu ada lagi gurunya namanya Ruhullah Khomeini. Beliau yang pertama mimpin revolusi itu. Karena juga nggak suka dengan dinasti Pahlavi. Dinasti Pahlavi ini diktator dia. Oposisi itu selalu ingin menyerang. Iya, pokoknya nggak sehaluan dengan dia di penjara, dibunuh, dihilangkan dan sebagainya di Iran gitu. Ya, ada satu kekuatan kelompok
yang dipimpin oleh Ruhollah Khomeini ini melakukan pemberontakan. Sehingga tahun 1979 itu ada namanya revolusi Iran gitu. Nah, sejak itu Iran diubah yang dari pertama itu monarki, kerajaan, sistem kerajaan, lalu kemudian diubah menjadi Republik Islam, tapi versi Syiah. Ya, itu versi A. Dari awal itu sudah Syiah, yang dinasti Pahlavi itu Syiah, Ruhollah Khomeini ini juga Syiah. Cuma ada perbedaan ini pandangan gitu. Yang dinasti Pahlavi ini kan pro sama Barat. Kalau yang Khomeini ini anti juga, sama dengan Mossadegh tadi, gitu. Nah, berbicara revolusi Islam ya, Iran. Revolusi Iran ya di sana, yang mana dulu kan saya pernah sedikit baca, Iran ini pernah bersekutu dengan Amerika waktu itu. Setelah itu ada revolusi Iran, maka Amerika ini memberontak. Ada waktu itu bahkan Amerika menyerang Iran gara-gara Iran ini mempunyai salah satu alat yang bisa menghancurkan alat-alat perang, begitu. Nuklir gitu. Ya, salah satunya ya nuklir itu tadilah yang menghancurkan alat-alat perang. Jadi alasan itulah Amerika menyerang Iran. Jadi kan ada hubungannya dengan revolusi Iran itu tadi, yang mana ya bisa jadi apa yang dikatakan Amerika tentang Iran yang mempunyai alat untuk menghancurkan alat militer atau alat yang nantinya dibuat untuk gencatan senjata oleh Amerika, itu hanya bisa jadi itu hanya olah-olahan saja ya. Begitu kan ya sahabat ya. Nah, coba jelaskan sahabat ya. Sekarang kan Iran ini kan ada logo Allah ya di benderanya ya. Ya, bagaimana prosesnya itu sebelum ini proses dari Iran yang dulunya monarki berubah menjadi republik ya. Republik Islam Iran. Syiah. Syiah itu maksudnya seperti apa Syiah? Ini di Iran ini kalau kita tarik lagi sejarahnya ke awal, sebelum pra-Islam Rasulullah diutus, itu di Iran itu dulu namanya Persia. Persia. Tapi sebenarnya masyarakat lokal itu Persia itu kan termasuk Turki juga ya? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Persia itu ya sebuah negeri tersendiri. Tak kira Persia itu mencakup Turki juga. Mencakup Turki juga. Enggak berarti ya? Enggak. Siap. Dari mana tadi? Persia. Ya. Persia dulu namanya Persia. Lalu kemudian dulu kerajaan tapi agamanya itu Zoroaster. Dia Majusi, nyembah api gitu. Lalu kemudian ditaklukkan oleh Islam itu pada abad ke-7. Pada abad ke-7 itu Iran itu ditaklukkan oleh Islam, lalu kemudian masyarakat banyak masuk Islam. Akhirnya revolusi Islam di sana ya? Iya. Bahkan di sana banyak katakanlah ilmuwan-ilmuwan besar itu lahirnya dari Iran gitu. Iya. Ya. Lalu kemudian di abad ke-16 sejak dikuasai oleh Islam di abad ke-7 itu Iran itu mayoritas Sunni. Ahlussunnah wal Jamaah. Selama 900 tahun sampai di abad 16 itu baru berubah jadi Syiah sampai sekarang. NU berarti. Ahlussunnah wal Jamaah. Iya kan? Iya. Meluas NU ternyata ya. Sempat ada di Iran. Ya itu masih dulu ya. Lanjut. Ya, sejak tadi abad ke-16 itu diubah jadi Syiah oleh yang namanya Shah Ismail I waktu itu. Beliau ini orang Syiah yang kemudian mendirikan kerajaan di sana, kerajaan namanya Kerajaan Safawi waktu itu. Waktu itu antara kan di masa itu Islam pusat pemerintah Islam masih di Turki Utsmani gitu. Antara Turki Utsmani dan Iran itu dua negara yang berbeda. Kenapa awalnya di Iran itu mayoritas Sunni kan, Sunni, lalu kemudian diubah ke Syiah. Itu salah satu alasannya biar beda gitu aja. Biar beda gitu. Untuk pembahasan Syiah Sunni itu mungkin bisa dibahas lain kali karena jelas beda. Ini beda keyakinan gitu. Antara kita yang mau dijelaskan sekarang ya apa? Nah, nanti kita malah melebar. Melebar ya. Kita fokus di pertanyaannya kenapa lalu kemudian Syiah gitu kan? Syiah itu
baru apa ya, muncul di abad ke-16 itu. Abad ke-16 muncul sampai di abad terakhir, abad ke-20, berarti ada 400-an tahun. Lalu kemudian tetap ya apa ya, sistem apa istilahnya menganut agama negara itu tetap Syiah, cuma beda sistem pemerintahan. Yang dulu monarki, lalu kemudian sekarang jadi Republik Islam. Gitu. Cuma Islamnya versi Syiah. Gitu. Tetap. Tadi ada pertanyaan lagi, kenapa apa tadi Amerika nyerang gitu? Ya. Kenapa Amerika menyerang Iran? Apakah ini seperti serangan kedua gara-gara ingin balas dendam? Enggak, ini apa namanya? Motifnya tetap sama, ketidaksukaan, karena yang suka dengan Amerika, Inggris itu ya hanya dinasti Pahlavi itu. Mossadegh dengan Ruhollah Khomeini itu sama-sama tidak suka, karena tidak suka Barat itu ikut campur di Iran gitu lah. Khomeini ini juga tidak suka. Itulah alasannya kenapa ya berarti kalau tidak suka perangan gitu. Berarti ya clear kan Kak ya? Iya. Masalah itu kan sudah clear. Berarti ini ada season baru berarti Amerika dengan Iran. Tidak ada hubungannya dengan yang lama berarti kan? Iya. Ada season baru. Gitu. Ya tapi kan masih ada. Iya, tapi sama-sama nggak suka gitu. Iya, paham. Maksud saya kan ini season baru dalam artian ya tidak pemimpinnya baru soalnya. Bukan, menurut saya perang ini tetap tidak ada apa ya, konflik balas dendam. Kalau saya lihat dari penjelasan dari beliau, ini berarti konflik baru yang bisa dikatakan ya konflik baru. Kemarin kan ada perang nih. Iya. Nah, ini adalah perang khusus Amerika dan Iran berarti. Tidak ada sangkut pautnya dengan yang kemarin. Inggris. Iya, yang dengan Inggris. Kan Amerika kan sekutunya Inggris ini katanya tadi kan. Nah, berarti ini kan nggak ada sangkut pautnya dengan perang yang kemarin-kemarin kan. Ini ya perang hari ini ya perang yang baru. Begitu kan? Kalau dari penjelasan beliau kan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya dari perspektif geopolitik ya, perang ini sebetulnya yang paling kuat yang mendasari itu adalah faktor kepentingan. Kepentingan salah satu adalah negara Amerika. Itu kalau menurut saya. Kepentingan ekonomi ya. Benar Gus. Kepentingan banyak sekali kepentingannya. Terutama yang pertama dia ingin menjadi mempunyai super power di salah satu negara yang ada di Timur Tengah itu. Jadi apa ya, kita tahu lah ya, Iran ini adalah kaya dengan minyak. Iya, sangat kaya. Kalau kita berbicara geopolitik, ini berhubungan dengan sumber daya alam, letak geografisnya seperti apa? Geopolitik, geografis dan politik gitu. Nah, jadi kalau menurut saya dari sudut pandang geopolitik itu berkaitan dengan peran ya, bukan peran ya. Dan nanti salah potong ini perang nanti ya. Peran ini perebutan peran aja di salah satu kawasan yang sangat luar biasa. Iran kan berbatasan dengan Irak, Turki, dan juga Arab Saudi. Ini strategis. Barang siapa yang bisa menduduki di sana ya otomatis ya mempunyai super power di sana dan juga imbasnya ke politik internasional. Nah, begitu. Dan kayaknya Amerika itu tidak sendiri itu. Oh ya jelas. Amerika pasti akan menggerakkan sekutu-sekutunya. Kalau kita bicara sekutu-sekutunya, ada juga sekutunya yang hari ini selalu menggenjot ya, menyerang negara yang sering kita bela yaitu Palestina. Iya kan? Sebut aja ya negaranya, Israel lah. Bagaimana Mas, menurut dari sudut pandang jenengan, apakah perang ini memang dalangnya adalah Israel? Yang untuk saat ini. Israel itu sebenarnya anaknya Inggris dan Amerika. Awal pembentukan negara yang namanya Israel itu awalnya itu dimulai dari Inggris. Ya ada namanya dulu Deklarasi Balfour. Itu ibaratkan Inggris itu ibunya, Amerika sekarang itu bapaknya. Oh gitu. Iya, betul. Dan betul. Israel itu anaknya. Apa ya? Mereka Inggris dan Amerika ini sengaja bikin negara di Israel yang namanya Israel sekarang itu sebagai proyek strategis untuk untuk menjajah sebenarnya gitu. Karena kenapa milihnya di Palestina sekarang? Karena Palestina ini jantung dunia, bener. Artinya apa? Menghubungkan antara benua Asia, Afrika dan Eropa.
jalur perdagangan. Iya. Karena siapa nguasain jalur perdagangan dia ya nguasain ekonomi gitu. Betul. Ya. Perang antara Iran dan Amerika ini sebenarnya Amerika ini nggak nyerang langsung ke Iran, enggak. Iya. Jarang sekali karena pakai yang dekat, lebih dekat. Siapa? Ya Israel ini. Amerika tinggal nyuplai senjata dan sebagainya. Perangnya ya antara Israel dengan Iran yang dekat-dekat aja gitu. Dan sedikit saya pernah baca di salah satu jurnal-jurnal terkait dengan yang membahas dengan isu global ya. Palestina ini ingin sekali memperluas wilayahnya sekarang. Yang dari Sungai Efrat ke Sungai Nil. Ya kisaran dengan Israel maksudnya. Israel. Oh iya, sorry Israel. Iya. Sorry. Jadi Israel ini lagi menggenjot yang namanya Great Israel, yang mana ingin Atau dikenal Israel Raya. ya, yang mana ingin menguasai wilayah-wilayah di antara Sungai Efrat dan Sungai Nil. Ya, kalau kita bahas Sungai Efrat, Sungai Nil ini kan jaraknya ya kisaran 2000-an lah ya, 2314 lah kalau tidak salah. Bisa menempuh waktu bisa 26 jam lah ya. Ini luar biasa nih, jarak yang panjang lah ya. Ini proyek ambisius dari Israel ini. Ya jelas, ini ya juga dibalik dari proyek ambisius ini juga ada Amerika sebagai bapaknya ya. Pastinya juga ada ibunya, iya kan? Siapa dari ibunya, Mas? Inggris ya. Nah, ini juga mereka itu akan ya ikut menjadi apa ya, pembantu dan penyuplai lah ya. Pertama. Iya, betul. Nah, jadi bagaimana menurut jenengan ini, Mas? Jenengan bersosial dengan selalu menggaungkan yang namanya kemanusiaan ini. Nah, ini jenengan harus berkaca ya, kalau kan jenengan bergerak di dalam Palestina lah ya, peduli Palestina. Nah, ini nantinya ya, Iran dan Amerika kalau ini terus-terusan tanpa ada perdamaian lah Gus ya, terus melakukan gencatan senjata dan akhirnya nanti perang, juga imbasnya akan sama nanti di jalur Gaza, yang mana imbasnya ke masyarakat sipil dan kembali lagi ini hubungannya dengan kemanusiaan. Iya Mas, bagaimana jenengan menyikapi lah kalau perang ini terus-terus terjadi seperti akan menjadi di jalur Gaza nantinya, apa kira-kira yang akan berimbas lah di lain sisi dari pertumpahan darah loh ya. Kalau kita berbicara perang ya tentu saja akan ada pertumpahan darah di dalamnya. Tapi ada sisi kemanusiaan yang seringkali orang yang negara yang sedang melakukan konflik dengan perang ini seringkali kan tidak memikirkan apa kemanusiaan itu tadi kan. Yeah. Kemanusiaan ini adalah salah satu aspek penting dari imbas perang. Bagaimana Mas menurut jenengan? Oke, mulai dari yang pertama tadi, yang Israel berambisi untuk menguasain dari Sungai Linda sampai Efrat ya. Itu sebenarnya doktrin dari kitab suci mereka gitu. Apa ya, doktrin bahwa dulu kekuasaan Israel Raya kan mereka ini apa ya, doktrinnya itu dulu mereka jaya di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya gitu. Tapi mereka sebenarnya nggak ikut ajarannya Nabi Sulaiman, cuma mereka berambisi kekuasaan gitu aja. Lalu kemudian masalah apa tadi, perang kemanusiaan. Oh ya, kemanusiaan. Kalau konteksnya itu antara Israel dengan Iran, itu ke Gaza sebenarnya jauh. Maksudnya serang-serangannya kalau Israel dia nyerangnya ke rakyat sipil, dia nggak milih-milih semuanya. Tapi kalau Iran ini sportif, dia nyerangnya ke pusat langsung, ke Tel Aviv dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita berbicara bagaimana nasibnya rakyat sipil, kalau rakyat yang dimaksud rakyat sipil rakyatnya Israel itu kita jangan terkecoh. Di Israel itu sebenarnya hampir tidak ada rakyat sipil, karena semua rakyatnya itu apa ya, ada semacam sistem wajib militer. Di semua ini apa, rakyat itu sama-sama punya pegang senjata gitu loh. Ya beda lagi kalau wajib yang militer di Iran lah ya. Ya wajib militer. Kalau yang di Iran itu ya beda lagi ya. Tapi kalau sorry ya saya potong ya. Tadi bisa dikatakan nggak ada masyarakat sipil. Wajib militer itu kan masyarakat sipil.
Iya, yang yang manusia ikut. sipil ini yang tidak bersenjata maksudnya. Oh gitu. Iya. Berarti di sana seluruh masyarakat sipilnya bersenjata Iya, berarti. apa ya, kalau kalau di berita itu ya, apa ya, tulisannya masyarakat sipil, tapi Oh gitu. sebenarnya di dalamnya itu mereka Hmm. sudah dilatih, Oh. gitu. Nggak kayak kita-kita yang kalau di Indonesia misalnya, antara TNI dengan masyarakat biasa kan sudah beda. Ya Kita nggak nggak di sama. nggak di ini, nggak Berarti di di sana kan bisa dikatakan legal ya untuk menggunakan senjata api ya? legal versi mereka sendiri. Oh, Iya. oke, siap. Oke, oke, oke. Oke, itu mungkin apa terkait sudah sejarah terhadap konflik Iran dan Amerika dan juga dampak-dampak kemanusiaan itu sendiri kita sudah mendengarkan dengan jelas. Selanjutnya kita simak dari pembahasan yang kedua yaitu dari sahabat kita, sahabat Reza. Sahabat Reza ini adalah wakil ketua di bidang politik dan birokrasi PAJ Ansor Wongsorejo. Sahabat Reza akan menjelaskan tentang bagaimana isu geopolitik, apa itu geopolitik, dan dinamika perang di antara Timur Tengah dan dunia Barat itu bagaimana, dan juga bagaimana kita sebagai pemuda menyikapi terhadap konflik antara Iran dan Amerika. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, bagaimana? Oke, oke. Oh, sebetulnya ya saya sebagai jabatan ketua badan politik dan birokrasi ini sebetulnya badan baru ya, juga bingung juga mau kerja seperti apa ya. Ya. Tapi yang jelas lah Ini merupakan langkah juga ya dari ya, dari bidang politik ya. ya, yang jelas lah kita hanya akan memberikan kajian-kajian tentang ilmu politik meskipun ya tarafnya masih kecil lah ya, jauh di atas rata-rata para politikus-politikus Ya, lah. setidaknya kita sebagai pemuda punya sikap lah. Oke, Punya siap. sikap. Baik, sebelum kita bedah terlebih jauh tentang geopolitik, saya perlu mengingatkan terlebih dahulu bahwa setiap konflik yang terjadi di dunia bukan hanya soal kekuatan negara atau strategi perang dan atau perebutan pengaruh di wilayah yang sedang digempur perang ya. Di balik semua itu selalu ada sisi kemanusiaan, Gus. Yang tadi sudah saya bicarakan, yang mana seringkali diabaikan. Nah, penting bagi kita seorang pemuda untuk melihat nah, persoalan-persoalan, polemik-polemik yang ada di dunia hari ini itu harus secara utuh. Artinya kita harus memahami sejarahnya. Tadi sudah disampaikan oleh sahabat kita, sahabat Syarif mengenai sejarah yang begitu panjang, adanya akhirnya mengkerucut menjadi sebuah konflik, damai lagi mengkerucut menjadi sebuah konflik, ya kan? Lalu kita juga sebagai pemuda harus mengetahui, membaca dinamika politik global. Artinya kita harus tahu sistem politik global hari ini apakah sedang oke-oke saja, PBB hari ini apakah sedang damai-damai saja, atau PBB hari ini hadir selalu menggencat rapat-rapat dan rapat terkait isu politik yang ada di dunia hari ini. Dan yang terakhir, kita harus tetap menyuarakan sikap kemanusiaan-kemanusiaan. Ya. Nah, seperti sahabat Syarif yang selalu menyikapi perdamaian, menyikapi kemerdekaan Palestina dengan satu tujuan toh ya, kemanusiaan. Betul kan? Dan hari ini sahabat Syarif ini sebagai ketua apa peduli Palestina ya? Iya, Wongsorjo apa? PPSC. Apa itu? Wongsorejo Wongsorjo Community. Palestine Solidarity Community. Nah, Mas Syarif ini salah satu pemuda yang ada di Kecamatan Wongsorejo yang harus benar-benar kita perhatikan dan kita support karena beliau ini berkecimpung dan bergerak di bidang kemanusiaan, dan beliau juga tidak sendirian tentu saja ya. Bersama salah satu sahabatnya Mas Zulhan ini juga, ini keduanya ini selalu beriringan bersama menyuarakan sikap kepada Palestina, peduli kemanusiaan ya. Harus benar-benar kita sikapi dengan kita harus sama-sama mensupport dan mendukung. Bolehlah nanti kita Ansor ya, kolaborasi lah PAC. Wabil khusus Om Ansor Media juga nanti langsung sudah ACC langsung sudah ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita melihat perang antara Amerika dan Iran ini ya, dari sudut pandang geopolitik sebenarnya konflik ini tidak hanya soal gencatan militer, gencatan senjata, ataupun tentang keamanan saja,
dalam kajian geopolitik ini Gus ya. Iya. Konflik tersebut juga berkaitan dengan kepentingan strategi satu negara terhadap wilayah dan juga sumber daya alam ya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting adalah pengaruh global. Ya kalau kita berbicara tentang apa Iran tadi itu salah satu negara dengan cadangan minyak dunianya yang besar. Kalau kita melihat kembali kasus Iran secara geopolitik ini memiliki posisi yang strategis, kawasan yang mempunyai cadangan minyak yang terbesar di dunia dan juga salah satu kawasan di Timur Tengah yang kaya menurut saya. Sebagaimana kita berbicara energi dunia ini ya. Nah, karena memiliki cadangan minyak terbesar itu tadi, bisa jadi ini sebuah apa ya, bisa peluang lah Ya, dari negara-negara yang besar untuk menguasai dengan tujuan yang pertama adalah menaruh pengaruh politiknya di sana dan juga tentu saja berbicara ekonomi lah ya, mestinya menghasilkan dan lain sebagainya. Nah, dan berikutnya, Iran ini juga menjadi sebuah jalur penting, Gus. Jalur perdagangan yang penting menurut saya, karena Iran tadi sudah disampaikan juga, Iran ini jalur perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Maka ini sangat strategis karena mereka kan melalui Iran. Nah, bisa jadi transit di sana. Dan yang kedua juga sumber dayanya yang luar biasa kan. Oleh karena itu banyak analisis yang menyatakan bahwa konflik ini itu tidak lepas dari kepentingan menjaga pengaruh politik di kawasan tersebut. Selain juga faktor energi, ya posisi geografis Iran ini ya, kalau kita gambarkan ya, Iran ini posisi geografisnya itu sangat strategis karena berada di samping-sampingnya nih Gus, menghubungkan berbagai kekuatan besar di Timur Tengah loh ya. Salah satunya ada Arab Saudi dan juga berbatasan dengan Iran, Qatar, Turki Gus, dan juga Turki. Yang mana kalau kita bicara Arab Saudi sudah, siapa yang tidak tahu Arab Saudi? Negara yang begitu kaya, yang mana sangat kaya itu. Iya, bisa mempengaruhi lah di wilayah itu tadi. Bisa dikatakan Iran ini satu rumpun ya dengan 3 negara itu tadi ya Mas? Iya, masih kayak Indonesia dengan Malaysia satu rumpun Melayu gitu ya. Entah kalau di sana namanya rumpun apa juga nggak tahu ya. Rumpun Arab apa rumpun Timur Tengah kan kurang Jazirah paham ya. Arab mungkin masuk Jazirah Arab. Kemungkinan iya Mas, gimana? Biasanya disebut Teluk Arab gitu. Oh, Teluk Arab. Iya itu. Oh, Teluk Arab. Teluk ini kan pantai ya? Ya itu kan kita lihat di peta itu kan Laut ada lah. Laut. Jadi itu berbentuk teluk. Jadi di situ ada negara Jazirah Arab yang sekarang jadi Qatar, Bahrain. Nah itu dulunya itu jadi satu Saudi Arabia. Lah, satu kekuasaan Saudi Arabia. Jaziratul Arab. Nah, jadi Qatar itu Bahrain, terus termasuk Dubai, itu adalah negara dari Arab sendiri. Pecahannya, ya bisa dikatakan ya rumpun lah ya, rumpun lah. Artinya siapapun ya yang memiliki pengaruh yang kuat di Iran, maka secara tidak langsung memiliki posisi penting dalam dinamika politik kawasan. Nah, maka dari itu kemungkinan Amerika pun dengan melakukan gencatan senjata di sana, kemungkinan juga ada kepengen mempunyai pengaruh politik yang luas di dunia ya Mas ya. Gimana? Tentu itu. Tentu ya. Iya, dari awal memang ambisinya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara geopolitik modern ya, kawasan Timur Tengah ya sangat berpengaruh lah. Pengaruh direbutkan maksudnya loh ya, bukan pengaruh sebagaimana ya, pengaruh direbutkan oleh negara-negara yang superpower menurut saya. Karena di balik itu ya kalau kita berbicara kekayaan jelas kaya lah, banyak sumber daya alam dan juga banyak menjadi jalur perdagangan dunia ya, strategis lah. Nah, jadi Amerika Serikat pun puluhan tahun berusaha menduduki kan Iran ini, tetapi juga selalu ada pergesekan akhirnya tergantung pemimpinnya.
Kalau seperti dinasti Pahlavi tadi, justru Amerika itu sangat mudah untuk mengambil sumber daya alam. Lalu kemudian kalau pemimpinnya yang nggak pro, ini yang menyulitkan bagi Amerika, Inggris dan Ya, sebagainya. makanya itu teman itu kadang ada yang musuh selimut ya, musuh dalam selimut. Musuh Iya. dalam selimut. Itu Ngeri. Gitu. meskipun satu bangsa tapi Ya. dia malah milih musuh. Membela Ya. bangsa lainnya. Ya, contohnya ya sekarang negara-negara Arab itu kan nggak ada yang bela Palestina. Gitu. Ya. Yang bela satu-satunya itu ya Iran ini. Iran. Tapi kita sebagai pemuda, ya kalau di Indonesia kan mayoritas Sunni, kita harus bijak juga. Karena dilihat dari sosial media banyak yang FOMO, ikut-ikutan ini berduka atas kematian siapa? Ali Khomeini dan sebagainya. Tidak memandang keyakinan. Kita antara Sunni dengan Syiah itu jelas beda. Tapi ini kita tetap dukung Iran, tapi dukung karena ini dia berani bela Amerika, membela Palestina. Membela Palestina, berani melawan Amerika maksudnya. Bukan berarti kita ikut ke ajarannya ya. Bukan gitu. Kita bedakan itu gitu. Tetap kita ya sebagai Sunni ahli sunnah ya. Andai pun Cina semisal atau negara yang bukan Muslim lah katakan dia menyerang Israel, menyerang Amerika, kita dukung. Tapi bukan berarti kita ikut ajarannya, agamanya enggak. Gitu. Tapi hanya mendukung gerakannya. Iya, gerakan politik. Terus bagaimana itu dampak kemanusiaan yang terjadi itu bagaimana? Ya, saya berbicara tentang kemanusiaan ya. Sedikit saya singgung, ini menarik Gus. Berkaitan dengan polemik Iran dan Amerika yang berujung perang ya. Ini Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SBY itu ikut menyuarakan terkait hal ini ya. Beliau menyuarakan dalam platform medianya, salah satu YouTube dengan programnya podcast juga Gus, yang namanya SBY Standing Point, yang mana beliau menyatakan bahwa kalau ya polemik Iran dan Amerika ini terus sampai berujung perang yang tidak akan selesai, maka akan seperti layaknya di jalur Gaza. Artinya Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6 ini, Bapak SBY, menyatakan bahwa nantinya akan ada banyak sekali korban-korban yang gugur tanpa bersalah. Artinya banyak sekali korban masyarakat sipil utamanya yang akan terdampak oleh imbas ini. Yang mana kalau kita ketahui ya Gus, kalau negara itu perang ya, ini berbicara logika aja sudah. Negara ini perang, maka yang paling riskan ya, permasalahan yang pertama adalah permasalahan kemanusiaan, yang mana mereka akan kehilangan tempat tinggal, mereka akan kehilangan pendidikan yang layak, mereka akan kehilangan pencarian makan atau pekerjaan mereka. Maka Bapak SBY menyatakan seperti itu agar konflik ini selesai, agar mereka berkaca bahwa perang ini bukan hanya tentang alutsista. Maksudnya kalau kita berbicara alutsista kan akan membuat pengeluaran keuangan mereka membludak kan, karena saling melakukan gencatan senjata, yang mana senjata ini kan dibuat dengan uang kan. Maka lebih baik diselesaikan secara damai ya, salah satunya di meja bundar, di perundingan. Dan dari SBY Standing Point yang membahas tentang permasalahan ini Gus, saya menangkap dua ya. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan tentang kemanusiaan, dan yang kedua Bapak SBY ini menyoroti bagaimana PBB hari ini itu seperti lemah. Banyak hukum-hukum dunia itu dianggap enteng oleh negara-negara yang mempunyai superpower. Mereka lebih memilih melakukan kegiatannya sendiri tanpa memperhatikan hukum-hukum dunia. Ya kita ketahui lah, PBB kan juga menyetuskan beberapa hukum yang mengontrol dunia ya, salah satunya dengan perang. Ya tapi dilanggar. Ya dilanggar karena dia merasa ya saya superpower. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang PBB tadi dianggap lemah, artinya ya PBB hari ini tidak menyelesaikan konflik ini, kan begitu ya Mas? Tidak bisa menentukan sikap lah ya. Iya, tidak bisa menentukan sikap. Bagaimana arah dari perang ini yang notabene akan
sangat berdampak yang luar biasa terhadap negara-negaranya yang sedang berkonflik lah. Ya kita ketahui Iran dan Amerika kan saling meluncurkan rudal kan. Rudal itu akan menyasar kepada permukiman Ya. warga kan. Masyarakat sipil yang jadi Iya, korban. jadi mereka yang tidak tahu apa-apa akan mendapatkan imbas dan berhubung juga akan ada tumpah darah jelasnya. Dan akhir-akhir ini yang paling menyedihkan ya kepala negara ini sangat-sangat melanggar aturan PBB sebenarnya. Sampai-sampai PBB tidak bisa menghentikan dan tidak bisa menyikapi soal ini sehingga muncul ruang baru atau sebuah eh, geng lah ya yang di situ untuk perdamaian, katanya untuk ya. perdamaian yang kita sebut dengan board of peace Ya, itu betul. katanya untuk perdamaian dunia, untuk perdamaian Palestina antara Israel dan antara Iran juga, tapi di situ Palestina sendiri tidak dilibatkan. Lah ini bagaimana Nah, guys? itu. Seharusnya kalau itu memang wujud dari untuk perdamaian dunia, korban yang menjadi serangan tadi, yang menjadi serangan korban menjadi konflik korban dari itu Ya, yang Palestina, diserang lah. itu harus dilibatkan. Oke. Ini menarik ya. Kenapa Palestina tidak dilibatkannya? Seharusnya ya PBB hari ini juga harus, ya sorry ya PBB ya menurut saya ya. PBB ini juga tidak ya memikirkan lah terkait dengan kemerdekaan Palestina juga lah. Tapi ya kita berbicara Palestina sudah berapa tahun kan Sudah dijajah puluhan tahun. Sudah Puluhan tahun, kan? 70 80 tahun. sampai detik ini belum Iya. merdeka. Iya. Nah, sahabat-sahabat gengsi yang ada di rumah ini, kalian perlu belajar sejarah nih, jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, kita harus belajar, kita flashback dulu ya. Iya. Nah, perlu gengsi ketahui yang ada di rumah ya, kemerdekaan Indonesia, negara yang ada di dunia ini yang menyuarakan dan yang menyuarakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka itu adalah Palestina. Pertama Betul. kali. Pertama kali negara yang mengakui kedaulatan Indonesia bahwa Indonesia sudah merdeka itu adalah Palestina. Maka hari ini pemuda harus benar-benar memikirkan ke depan soal kemanusiaan yang ada di Palestina. Karena apa? Palestina ini sudah berjasa kepada kita. Karena Palestina ini sudah mengakui Indonesia secara merdeka. Negara yang pertama kali loh. Ingat garis bawah itu adalah Palestina yang mengakui kita merdeka. Maka kita harus menyuarakan sikap kemanusiaan dan perdamaian perang di Palestina itu tadi. Begitu. Ya, tentu kita menyuarakan bisa lewat media. Ya, media. Ya, hari ini pun kita diskusi di sini secara tidak langsung dan secara tidak secara tidak langsung ya kita sedang berunding juga. Ini medianya sudah bunda. Saking kita tidak punya kedudukan aja di dunia ya, bukan PBB hari ini. Jadi ya kita cuma ngomong-ngomong saja ya. Iya. Bagaimana pemuda kita itu memiliki sikap. Ini tapi bukan hanya omong-omong toh, tapi bukan omon-omon. Nah, gitu ya. Boleh saya tambahin tadi. Boleh. Masalah ini problem kita juga kenapa di Indonesia juga masih banyak yang belum sadar. Artinya apa sih hubungan kita dengan Palestina? Tadi sudah disentil tadi bahwa negara pertama yang mengakui kedaulatan Palestina itu adalah apa? Negara yang mengakui kedaulatan Indonesia ya Palestina. Tokohnya itu namanya Syekh Amin Al-Husaini. Ya. Beliau menyuarakan kesana kemari, ngajak Mesir, ngajak yang lainnya. 1944, 1 tahun sebelum kita deklarasi, itu sudah menyuarakan di internasional. Itu luar biasa. Lalu kemudian ini, kalau kita mau ngomongan jasa, sebenarnya jasa Palestina ke Indonesia itu sangat besar. Oh iya, besar. Salah satunya lagi Palestina bukan hanya menyuarakan kemerdekaan kita waktu itu sebelum kita merdeka, tapi ada tokoh yang sampai mengorbankan hartanya waktu itu. Namanya Muhammad Ali Tahir. Beliau seorang saudagar. Kalau kita ngomong saudagar ini hartanya kan nggak mungkin 1 juta 2 juta. Kaya lah. Ya, punya harta seluruhnya yang waktu itu ada di Bank Mesir, Bank Arabia, itu diambil lalu kemudian dikasihkan semua ke Indonesia, bilang ini untuk modal Indonesia merdeka. Seperti itu. Lalu kemudian kita sekarang buta sejarah, banyak itu harusnya diajarkan di sekolah.
Iya. Harusnya Iya. diajarkan. Itu Tapi- tidak diajarkan loh. Iya, Tapi itu tidak tercantum dalam Iya, sejarah. tidak tercantum. Iya. Harus ada kurikulumnya seharusnya. Memang ada pembelokan sejarah ya. Iya, memang ada. Ini tugasnya sahabat saya nih karena dia berkecimpung Iya. di pendidikan ini. Iya. Iya, gitu. iya. Nah, saya sendiri baru tahu ternyata ini. Oh, baru tahu. Ya, Sekarang mulai terungkap banyak. Kalau antum lihat di YouTube, Instagram dan sebagainya, banyak yang Sudah berspeak up ya iya, terkait hal itu ya. Iya. Gitu. ya seharusnya Indonesia Kalau mau baca bukunya ada salah satu buku saya juga. Oh boleh. Maksudnya Boleh. mengungkap Saya itu. catat ya. Mengungkap itu bahwa judulnya apa, sahabat, bukunya? apanya? Boleh Oh, spill. Palestina dan Indonesia itu. Palestina. Beda wilayah satu ukhuwah gitu. Wah. Kita gitu. Jadi nanti kalau Ah. kita sampean sudah terbit, bolehlah Oh di-spill. iya. Insyaallah. Ternyata penulis juga ya. Iya, Ada- penulis amatir sih sebenarnya. Iya. Saya nulis tentang ekonomi Islam juga, tentang geopolitik juga. Oh tentang geopolitik ada. Iya. Boleh nanti saya baca-baca. Kalau tentang kepemimpinan ini Oh, riskan ini. kepemimpinan. Enggak belum kalau kepemimpinan. belum. Belum. Oke. Tentang ya pendidikan sih, sistem pendidikan, sistem politik, terus ekonomi. Ya, itu yang baru itu, yang lain belum. Ya. Jadi harusnya Indonesia itu harus lebih besar lah Iya, ya, lebih besar gitu. karena menjadi negara pertama yang Negara menyumbang, pertama yang mendukung. Ya, seandainya Palestina ini tidak mendukung atau tidak mensupport dengan dana, mungkin Iya. kita sebagai Indonesia itu Iya. sangat sulit. Iya, kesulitan waktu Kakek itu. moyang kita itu dulu pasti kesulitan untuk Oh iya. membangun negara karena itu ada support, ada supply dari Palestina. Iya. Ternyata sehingga menjadi Indonesia bisa maju sampai sekarang. Walaupun ya terkadang kita seperti kita rasakan saat ini Indonesia ya agak gimana ya gitu. Indonesia masih baik-baik saja. Ya. Jadi gini Gus, kalau kita berbicara negara yang baru merdeka, ini negara yang seperti bayi itu sedang berusaha belajar merangkak sebetulnya. Ya. Mereka habis dibombardir, kekayaannya habis diambil, ya otomatis ya 0 point lah kekayaan apa 0 point lah isi ATM-nya lah kalau bahasa kita kan 0 point. Maka ya kita harus bersyukur dan harus menyuarakan kembali karena ini apa ya? Bisa dikatakan kita nih bangsa yang selalu menghargai perjuangan sikap para orang pendahulu, maka ya kita ya hitungannya balas budi lah. Kalau bahasa kasarnya itu Iya. balas budi lah. Ya sebenarnya mereka itu kan tidak butuh balasan, tapi Iya, nggak kita butuh. harus sadar Ya, diri. kita harus sadar diri sebagai manusia dan sebagai bangsa kita harus sadar diri. Nah, kalau kita berbicara tentang sadar diri tadi ya terkait dengan apa ya kemerdekaan Palestina itu tadi, ya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif, yang selalu mengedepankan diskusi untuk menyelesaikan masalah melalui jalur diplomasi, melalui meja bundar, yang mana kita juga selalu menyuarakan tentang kemerdekaan dan kemanusiaan Palestina. Dan berkaitan dengan konflik Iran dan Amerika, yang mana Indonesia pun juga selalu menyuarakan hal tersebut. Bagaimana hal ini bisa selesai di perundingan atau di meja bundar saja. Karena ya kita kembali kalau perang tentu saja akan banyak masalah-masalah di belakangnya. Begitu guys. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Iya betul. Kalau saya tangkap seperti ini, kan kita inginnya ayolah kita damai saja dengan cara diplomasi. Nah, tapi kita lihat dulu siapa orang yang mau kita ajak diskusi. Kalau orangnya itu katakanlah Amerika, Inggris dan sebagainya, itu nggak bisa. Ya, karena mereka super power. Bukan karena itu, mereka ini punya watak satu, kalau dia janji itu pasti mengingkari. Jadi kalau kita mau ngomong baik-baik itu tidak susah. mungkin ya. Ya, ini ya kita ngomong kemanusiaan, ya pasti kita melihatnya kasihan rakyat yang tidak tahu apa-apa lalu jadi korban. Tapi ini pilihannya opsinya ada dua. Kalau kita mau katakan damai, peace versinya Amerika dan sebagainya, oke, kita damai, tapi sumber dayamu aku ambil, gitu. Analogi sederhananya seperti itu. Iya. Bisa nggak? Kita damai, tapi sumber dayamu aku keruk, kamu miskin, kamu sengsara di negaranya. Betul. Tapi atau seperti ini, pemimpin kita punya jiwa keberanian, jangan kau ambil, tapi kita perang, gitu. Maksudnya sebenarnya kita sendiri, katakanlah perjuangan Indonesia itu nggak mau perang. Tapi karena kita nggak mau diatur sama Amerika, akhirnya Amerika memerangi kita. Itu yang faktanya seperti itu. Kalau kita ngomong
ayolah kita damai saja, nggak usah ada konflik. Yang memulai konflik itu sebenarnya mereka. Iya, Mereka mau diomongin baik-baik itu nggak bisa. Dari sejarahnya dari dulu seperti itu. memang Iya, mau memang perang ya. iya seperti itu. Harus perang berarti. Harus perang, tapi Iya tuh. Karena memang harus tapi ya, ini bisa kita nggak perang, tapi kita manut-manut aja, manut mereka. Sumber daya alam kita keruk aja semuanya, kita miskin nggak apa-apa gitu. ya kan sama saja Ya dengan sama penjajahan. aja. Sama Iya, saja tetap dijajah dijajah, juga, tapi gitu. yang membedakan ya apa ya? Lewat orang dalam di pemimpinnya Iya. itu ya. Pemimpinnya Tapi di kita juga akan mati kelaparan kalau seperti Iya. itu. Oh iya, Ya, jelas. ini tentang harga diri juga, tentang apa ya? Perang nggak selamanya buruk sebenarnya. Kalau itu jelas apa yang dibela. Iya. Nah, Bisa jadi. agama kita itu nyuruh kita bela harta dan jiwa gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita hari ini berbicara perang kan. Iya. Kita tanpa kita sadari loh ya sebetulnya ya, polemik atau perang antara Iran dan Amerika hari ini, meskipun jaraknya ini jauh dari Indonesia, itu juga mendapat dampak loh terhadap hidup kita yang ada di Indonesia. Iya, jelas. Meskipun kalau kita mau ke mana? Ke Iran mungkin butuh waktu yang berjam-jam dan berhari-hari mungkin. Tapi dampak dari perang yang signifikan itu tadi hanya bisa hitungan menit atau hitungan jam kita terdampak. Artinya bukan terdampak dalam konotasi bom dan lain sebagainya ya. Tentu saja yang paling terdampak itu adalah sumber energi dan juga ekonomi. Kenapa saya tekankan seperti ini? Ya karena kita flashback aja sudah ya ke perang yang sudah selesai antara mana itu? Ukraina sama siapa? Enggak, antara Putin apa ya? Rusia, sorry, antara Rusia dan Ukraina. Yang mana dulu kita kan terdampak kan, yang mana BBM mahal. Akhirnya BBM mahal itu dari imbas dari minyak dunia yang naik loh ya. Yang mana akhirnya menyinggung perekonomian kita langsung goyah kan. Bahan pokok naik semua. Ya kan? Bahkan beras waktu itu juga pernah langka pada waktu ada konflik tersebut. Artinya secara tidak langsung kita terdampak adanya perang ini meskipun jauh. Nah, dari sedikit yang telah kita berikan gambaran, tadi telah disebutkan tentang sejarah, lalu saya menjelaskan sedikit lah tentang geopolitik, maka hari ini saya setuju dengan salah satu salah satu statement dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo Subianto mengenai tentang swasembada pangan dan juga swasembada energi. Yang mana kalau kita Indonesia mampu swasembada pangan dan energi nih Gus, posisi kita jauh lebih kuat. Artinya kita kalau sudah swasembada pangan, banyak lumbung-lumbung padi, lumbung-lumbung pangan, kita meskipun negara kita itu akan tetap aman meskipun negara lain sedang berkonflik ataupun perang sekaligus. Nah, artinya kita artinya kita tetap bisa makan, tidak bergantung kepada mereka. Betul. Kita swasembada energi. Minyak mahal, harga minyak dunia naik. Kita swasembada energi, kita punya minyak. Ya kita tetap aman. Kita tidak akan masalahnya yang sekarang kita hadapi. Swasembada pangan yang ada di Indonesia ini malah diimpor ke luar negeri. Betul. Malah per hari ini nikel mentah dan sebagainya itu malah ini dikeruk keluar, lalu kemudian kita malah impor lagi. Beras saja kita di sini kan lahannya luas sekali, tapi pemerintah kita selalu impor gitu. Gimana ya? Belum. Ini kan programnya kan ya bisa dihitungkan, ini Bapak Prabowo kan masih berbenah. Kita sebagai pemuda juga harus mensupport dong pemerintah. Ini program bagus karena ya saya pikir ya Pak Prabowo mempunyai gagasan seperti ini. Beliau itu sudah melihat bahwa dunia ke depan akan tidak baik-baik saja. Maka Indonesia harus bisa benar-benar swasembada sendiri. Artinya Indonesia harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Ya, kalau kita berbicara hal yang tadi disampaikan, ini kan perlu waktu. Yang jelas ya, Indonesia sudah berupaya untuk menciptakan swasembada pangan. Ya, salah satunya ya Bapak Prabowo selalu mengedepankan petani kita. Petani kita selalu diberikan suplai yang terbaik menurut saya. Begitu.
ya hari ini apapun program ya terlepas lah Ya, kalau saya kan bidang politik, terlepas dari kemarin lah kampanye 1, 2, dan 3. Ya, ini sekarang sudah terlepas hal itulah. Kita harus kembali menjadi Indonesia yang utuh, mensupport apapun yang menjadi program pemerintahan, ya toh. Toh ya kedepannya akan baik. Ya, kalau kita berbicara gagasan swasembada pangan dan energi, itu sebenarnya bukan cuma ekonomi yang diuntungkan, ya kan? Juga ini sebuah strategi geopolitik sebenarnya saya lihat. Karena Bapak Prabowo menginginkan bahwa ya itu tadi, Indonesia tetap bisa stabil apapun yang terjadi di dunia. Ya buktinya hari ini kita saya bisa katakan hari ini kita sudah mulai swasembada lah. Karena apa? BBM hari ini ada yang langka nggak? iya. Kita bicara Banyuwangi aja sudah. BBM Banyuwangi apa ada yang langka? Aman kan hari ini? Padahal kalau kita ya setiap ya saya sendiri ya ketika saya sahur itu Gus. Ya orang tua saya kan selalu memutar TV, itu yang dikatakan ya perang hari ini Iran dan Amerika. Artinya Indonesia hari ini meskipun di sana sedang ada perang, ya tidak, insya Allah masih aman-aman saja, tidak ada terdampak tentang apa, tentang kelangkaan BBM dan lain sebagainya. Bahkan eh, Menteri Keuangan Bapak Purbaya menyatakan bahwa Indonesia akan tetap baik, tetap aman sentosa ya, begitu. Ya Semoga saja. cuma yang Ya, kita harus optimis, Iya. tidak bisa semoga saja karena ini melihat arah bangsa ke depan. Ya masa kita pengen Indonesia sekarang hari ini tidak baik-baik saja dengan ada isu ini ya, begitu. ya cuma hari ini masih ada panik buying bensin ya, BBM itu ya. Yang terjadi kemarin di Bondowoso. Saya harap kepada sahabat Gen Z agar tidak panik Ya. terhadap kelangkaan BBM karena mungkin stok BBM di Indonesia ini sangat aman. Mungkin BBM yang di mana di Bondowoso Di itu Bondowoso. kemarin sempat langka ya, mungkin belum disuplai oleh Banyuwangi. Oh iya. Ya, seperti itulah ya. Nah, karena kan Karena tempatnya di Banyuwangi. tempatnya Ya. di Banyuwangi lah begitu. Ngisinya kan ya di Banyuwangi lah, di Ketapang begitu. Ya semoga ke depan makin banyak kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia dan pemuda-pemuda bisa berperan aktif mengelola SDM Indonesia itu sendiri. Indonesia Emas 2024 nih. Amin, amin. Kita harus optimis saja sudah. Nah, kita kembali lagi ya ke poin diskusi kita. Pemuda hari ini harus bersikap lah terkait dengan perang antara Iran dan Amerika. Pemuda seharusnya tidak hanya menjadi penonton bahwa dunia sekarang hari ini sedang berkonflik dalam perspektif sudut pandang kacamata kuning ya. Generasi pemuda ini memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial. Posisi pemuda sangatlah strategis karena menurut saya pemuda ini aktif dalam perkembangan teknologi dan juga dunia digital. Maka bisa disebutkan mereka memiliki potensi untuk menyuarakan bahwa perdamaian lah kembali lagi. Menyuarakan bagaimana ikut serta dalam sistem politik Indonesia yang bebas konflik itu tadi. Tetap menyuarakan perdamaian, tidak ada perang. Dan sikap kemanusiaan. Dan sikap yang harus diambil menurut saya yang pertama adalah kita sebagai pemuda harus meningkatkan literasi geopolitik. Di era digital ini informasi itu dapat datang secara cepat. Artinya kita mudah diadu domba. Maka pemuda perlu harus memahami polemik global hari ini secara kritis dan juga secara mendalam. Melihat dari perspektif serta memahami bagaimana sejarahnya, latar belakang dan ekonomi serta latar belakang politiknya. Nah, dan selain itu, pemuda juga perlu mendorong budaya dialog, budaya diplomasi dan memperkuat solidaritas kemanusiaan. Artinya, ya pemuda harus melakukan diskusi-diskusi sehat, entah itu di kawasan akademis maupun non akademis, di dunia digital ataupun di dunia nyata. Ya hari ini kita sebenarnya sedang diskusi tentang polemik dan berusaha untuk mencari ketenangan lah dan kesejukan dan penyerahan dari beliau ini, sahabat Syarif ya.
Dan yang paling penting adalah kita sebagai pemuda juga dapat harus memperkuat moral kita, harus memperkuat literasi kita dan turut menjaga stabilitas dunia. Itu sih menurut saya. Kalau menurut Mas Syarif bagaimana sikap pemuda hari ini terkait dengan gonjang-ganjing polemik dunia hari ini? Kudu piye pemuda ini? Ya sing ngono lah. Sudah Kayak, diwakili. oh iya ndak. Harus juga, harus punya statement juga gitu loh. Monggo. Bagaimana? Kamu di sini dulu. Kalau Wah, saya ya, monggo. kalau menurut saya ya perbanyak ngopi lah, biar kita Ngopi. ya biar kita tidak Kopinya mana ini kopinya? ya yang dimaksud ngopi di situ ya bukan hanya ngopi ya, tapi kita juga ngobrol santai meskipun tidak terlalu formal, kita setidaknya bisa menyampaikan ke teman-teman kita bagaimana dunia sedang Tidak berkonflik, baik-baik. dunia yang tidak baik-baik saja, itu bagaimana kita menyampaikan ke teman yang lain sehingga tidak mudah diadu domba seperti yang Ya, sampean katakan, sehingga kita bisa melek terhadap isu-isu konflik di dunia yang terjadi pada saat ini. Sehingga ya kita tidak apa ya, tidak mudah diadu domba justru di iya, sini, oh anu tiba-tiba pro ke yang musuh lah, pro iya. ke Amerika lah. Sehingga kalau kita sudah tahu, sudah paham betul bagaimana konflik yang terjadi, Sejarahnya seperti apa? dan Bisa menempatkan posisi yang baik lah. sehingga menentukan sikap yang baik terhadap isu konflik tersebut. Mungkin itu yang menurut saya pemuda harus perbanyak ngopi, ya, ngobrol, Ngopi. ngobrol atau ngolah pikiran. Ya. Saya nggak ngopi, ngeteh Oh, gimana? ngerti. Berarti ngepi ya. Siap. Kalau jenengan bagaimana, Mas Syarif? Iya, sebenarnya mirip-mirip sih. Artinya apa? Kita apa ya sebagai pemuda ya, kan generasi ke depan. Jangan malas mikir. Kenji. Jangan malas mikir gitu kan. Jangan malas Nah, mikir. kan sekarang ya kita secara tidak langsung walaupun kita nggak dijajah dengan bom dengan maksudnya diserang dengan bom dengan apa senjata, kita diserang dengan budaya. Kita banyak sekarang ya seperti terlalu kebanyakan scroll dan sebagainya. Ya, Itu ya, kan melumpuhkan daya pikir kita. ya. Gitu. Jadi harus produktif ya. Ya, harus produktif juga. Tingkatkan literasi. Kalau kata Cak Iwan, dimanapun tempatnya kita harus tetap literasi. Dia berawal dari baca dan baca ya. Ya. Mengingat pemuda saya teringat dengan kata-kata Arab yaitu Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Cerminan Ya, ya. kalau pemuda hari ini ya cuma scroll katanya Mas Arif tadi, ya mungkin nanti ya kebijakan-kebijakan yang timbul di masa tuanya yang ketika jadi pemimpin mungkin tidak terlalu Tidak pro dengan masyarakat. tidak pro masyarakat dan tidak berdampak kebaikan terhadap masyarakat sendiri. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Ingat pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan membaca itu ya kalau apa bukan hanya membaca buku sih sebenarnya kan membaca keadaan. Membaca keadaan. Iya. Yang dimaksud literasi itu kan sebenarnya ya nggak cuma baca buku, kita mampu membacakan masalah dan sebagainya. Salah satunya juga membaca chat itu adalah bentuk literasi. Iya. Simpelnya aja. Itu Chat itu literasi. kalau chat dari ayam gimana? Ya. Saya ini juga. Oke. Kalau Mas Syarif sudah nikah? Sudah, alhamdulillah sudah. Baru. Kita lanjut ya tentang ada pertanyaan ini dari sahabat netizen. Kenapa sih Amerika sampai terlibat konflik dengan Irak? Apakah benar hanya soal keamanan dunia? Sebenarnya tadi sudah terjawab ya. Mungkin Iran itu bukan Irak. Iya Iran. Ya Iran. Itu ya. Iran. Mau menanggapi bagaimana? Itu kan pertanyaannya alasannya kan untuk keamanan. Iya. Ya, untuk keamanan. Ya memang itu narasinya Trump, narasinya Presiden Amerika, narasinya Barat itu untuk katanya untuk mengamankan gitu. Ya, padahal mereka yang bikin rusuh sendiri. Ya. Intinya ingin merebut kekuasaan. Iya. Hegemoni. Oke, lanjut. Sudah jawab lo ya? Sudah terjawab. Tadi sudah jelas banget. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan kedua. Apa yang menjadi akar konflik antara Irak dan Amerika Serikat dalam perspektif geopolitik? Saya yang jawab. Ya. Oke, siap. Kalau kita berbicara tentang geopolitik itu tadi, tentu saja yang mendasari ya terjadinya konflik ini adalah perebutan pengaruh.
yang mana kita ketahui Iran ini adalah pusat apa ya, sumber daya dunia karena mempunyai cadangan minyak yang luar biasa dan juga jalur strategis perdagangan. Maka siapapun yang mempunyai pengaruh di Iran itu bisa menjadi kunci lah, kunci dalam artian bakal sistem politiknya itu akan menjadi bagaimana ya Gus? Menjadi dominan lah, Kuat. lebih kuat. Artinya negara yang sudah kuat, kalau sudah bisa menduduki Iran, akan menjadi kuat. Begitu. Oke. Simpelnya gitulah. Mungkin. Sudah. Ada lagi tuh? Apa? Oh sudah selesai? Oh sudah Sudah selesai, ada. oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan, ini sudah, berarti cuma 2 pertanyaan ya? 2 pertanyaan. Nah, ya. Kita closing statement dulu dong dari jenengan. Bagaimana closing Wow. statement? Apa sih pesan dan kesan terkait perang ini? Bukannya tadi sudah ya? Gak apa-apa, lagi. Biar Closing statement. pemuda ini lebih semangat lagi gitu loh, lebih jeli membaca dinamika politik global dan juga lebih kritis gitu. Monggo. Oke, kita sebagai warga negara Indonesia, ya warga dunia ini, Ya, tentunya warga kita dunia. harus ya mau tidak mau ya kita sebenarnya harus berperan sih, berperan gitu. Karena walaupun nggak terjadi di negara kita perangnya, itu pasti berdampak seperti tadi sudah dijelaskan, pasti berdampak. Kita tidak bisa diam saja karena kita adalah penerus generasi bangsa ke depan, kita yang akan memimpin ke depan. Kalau kita buta informasi, abai dengan segala kondisi, maka ketika pada masanya nanti kita memimpin itu pasti gelagapan, ya gelagapan, dan ini menentukan arah bangsa ke depannya. Ya mungkin itu saja dulu, bisa Ya, ditambahin. selanjutnya closing statement dari sahabat kita, sahabat Reza. Kalau kita melihat konflik dunia hari ini, termasuk di mana dinamika antara Amerika dan juga Iran, kita perlu memahami bahwa perang hampir tidak pernah terjadi hanya karena satu alasan. Banyak sekali alasan yang melatar belakangi perang. Dalam kajian geopolitik, Gus, kalau ada kepentingan wilayah, sumber daya energi, dan juga persaingan global, di baliknya itulah yang menjadi sebuah latar belakang dari adanya konflik terkait perang hari ini. Oleh karena itu penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk tidak melihat konflik dunia hari ini hanya dari permukaannya saja. Kita harus belajar berpikir secara kritis, memahami peta kepentingan global, dan tetap berdiri pada nilai perdamaian dan kemanusiaan. Karena pada akhirnya kekuatan mungkin bisa memenangkan perang. Logikanya seperti itu kan. Siapa yang kuat, siapa akan yang menang. Tetapi kebijaksanaanlah yang menjaga dunia ini tetap damai. So, menurut saya, kembali lagi ke statement saya yang dahulu, pemuda untuk desa, dari desa untuk dunia. Mungkin hanya itu ya, bincang pada malam hari ini terkait diskusi kecil-kecilan lah, tapi berisi. Meskipun diskusi kecil-kecil tapi sangat berisi. Tadi sangat banyak mengulas sejarah tentang konflik antara Iran dan Amerika, dan juga serta bagaimana dampaknya dan bagaimana geopolitik yang terjadi, atau bagaimana dinamika dunia yang terjadi pada saat ini. Tadi sudah sangat jelas. Sekarang tibalah kita sudah harus menutup ya. Siap. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan pada podcast malam hari ini yang sangat spesial. Kita kedatangan ketua komunitas peduli Palestina, Sorjo, Dan harus support ya. Nah, harus support. Sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan bahwasanya para pemimpin-pemimpin pemangku kebijakan yang ada di wilayah kita, terutama di tatanan kecamatan, desa, ayo Pak Camat, Pak Kades, kita dukung sama-sama gerakan dari beliau peduli terhadap Palestina. Ya, mungkin hari ini
atau ketika video ini tayang mungkin ada pemangku kebijakan, Bapak Camat atau Bapak Kades, melihat ini, ayo inilah wajah-wajah pemudamu yang ada di Wongsorjo. Mereka berkegiatan positif tentang kemanusiaan dan peduli Palestina, maka kita harus dukung beliau berdua, sahabat Syarif dan sahabat Subhan, untuk selalu menyuarakan kebaikan dan kemerdekaan untuk Palestina. Dan saya juga mengundang ini, Pak Camatnya kan baru, Pak Camat, Pak Mahfud, saya juga mengundang Anda untuk berdiskusi di Gesah Pemuda dan Ansor, karena pemuda ini arah ke depan Wongsorjo. Monggo Bapak, kami tunggu di Gesah Pemuda dan Ansor di Om Ansor. Matur nuwun. Ya. Oke, monggo kita ditutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.